Halo guys, Halo. selamat datang di podcast Membumi, yaitu membahas tentang bumi. Nah, sebelum lebih dalam, lebih baiknya kita kenalan dulu ya. Betul. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak Tak sayang. Tapi udah kenal nggak disayang. Itu lebih curhatan. Bener. Oh ya, di sini ada aku Anas sebagai host dan teman aku Claudia, dan dua narasumber kita. Aku Amel. aku Zahra. Halo. Amel dan Zahra. Oke, ini kan first time banget nih Bener. kita membuat podcast gitu. Bener. Yang mau kita bahas hari ini itu tuh erat hubungannya dengan nama podcast kita, yaitu Membumi, membahas tentang bumi. Betul. Jadi di episode pertama ini kita mau bahas mengenai bahaya adaptasi masyarakat Bantar Gebang dengan lingkungan sampah. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada beberapa yang udah tahu ya, kayak kita juga sebenarnya udah familiar dengan Bantar Gebang. Jadi Bantar Gebang tuh adalah tempat yang bau atau tempat yang penuh dengan sampah, mungkin kita mikirnya gitu. Tapi mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu nih Bantar Gebang itu apa. Jadi kita mau langsung tanya ya ke narasumber kita yang pertama, yaitu Zahra. Pada Zahra, coba dong jelasin nih Bantar Gebang itu apa sih? Oke, jadi TPST Bantar Gebang ini adalah tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang ini tuh berada di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk Bantar Gebang sendiri ini punya 4 kelurahan, terbagi menjadi 4 kelurahan. Yang ini pertama ada Bantar Gebang, Cikiwul, Ciketing Udik, sama Sumur Batu. Nah, untuk Bantar Gebang sendiri ini udah beroperasi sejak 1986. Tapi dulu tuh namanya masih TPA, tempat pembuangan akhir, sampai akhirnya pindah nama menjadi TPST. Lalu untuk volume atau kapasitas dari Bantar Gebang sendiri ini tuh 49 juta ton. Nah, datanya pada tahun 2021 kapasitas maksimum sisa dari Bantar Gebang ini tuh hanya 10 juta ton lagi. Betul. Wah, sedikit banget dong ya, karena Iya. itu kan 2021 tuh datanya, sedangkan sekarang udah 2022. Dan yang seperti kita tahu nih, sampah tuh tiap hari banyak banget. Jadi artinya hampir sampai batas maksimum dong Bantar Gebang. Udah berkurang lah kapasitasnya ya. Iya, udah berkurang banget ya. Hmm. Nah, tapi aku pengen tahu deh, kenapa sih sampai Bantar Gebang ini dijadikan TPST gitu? Kenapa nggak tempat lain aja? Sebenarnya ya yang aku tahu awalnya tuh nggak di Bantar Gebang gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh daerah Menteng gitu kalau nggak salah. Oh, Menteng. Tapi karena di Menteng ini kayak banyak penduduknya, terus kayak rame gitu kan. Jadi akhirnya dipindahkanlah di daerah Bekasi tuh, di daerah Bantar Gebang gitu. Gitu deh. Jadi kayak lebih dianggap lebih cocok gitu loh. Gitu sih. Mungkin di Menteng itu pusat kota ya. Benar. Pusat keramaian juga Rame banyak orang gitu yang kan. berlalu lalang di situ. Banyak penduduknya. Betul. Nah, kalau aku dengar-dengar nih katanya tuh Bantar Gebang mau ditutup ya. Itu kenapa sih alasannya sampai mau ditutup seperti itu, kenapa? Kalau itu tuh, jadi aku pernah lihat di salah satu artikel gitu ya. Jadi emang Bantar Gebang ini karena emang sampahnya udah overload banget. Tadi kan Zara juga udah bilang gitu kan ya. Jadi emang rencananya mau ditutup. Terus tahun ini tuh juga katanya mau ada pembangunan apa ya namanya, ITF gitu. Oh, ITF. ITF tuh kayak pembangunan buat teknologi sampah gitulah. Jadi kayak pengolahan sampah secara teknologi Untuk gitu. diolah kembali gitu. Bener. Oh, itu dari siapa? Dari pemerintah Oh, dari doang. pemerintah Indonesia. Bener, Oh. katanya sih gitu. Cukup bagus. Bagus malahan. Bagus banget sih makanya kalau bagus itu. banget kan. Bagus banget. Ya kita Kalau tunggu gitu Iya, kan. kita tunggu aja. Nah, itu kan udah mau penuh ya, kalau nggak salah udah mau overload. Kira-kira tuh dampak penuhnya Bantar Gebang oleh sampah itu ntar penyebab kedepannya tuh gimana sih gitu? Wah, jadi sampah di Bantar Gebang tuh udah banyak banget kan. Gunung sampahnya ini bahkan katanya setara sama 16 lantai. Gedung 16 lantai. Iya, Tinggi betul. banget. Tinggi banget. Bener. Makanya nih sampah sebanyak itu pasti memberikan dampak yang besar dong bagi Pasti. sekitarnya Betul, nih. pasti. Nah, contohnya nih, jadi di sekitar Bantar Gebang nih ada namanya Sungai Cijambe. Nah, Sungai Cijambe ini udah tercemari sama air sampah dari Bantar Gebang. Karena mengalir ke situ gitu ya. Iya betul. Nah, terus kayak masyarakat Bantar Gebang ini udah kesulitan air bersih karena kan udah tercemar nih airnya. Betul. Jadi selain pencemaran air juga ada pencemaran udara nih, karena kan sampah pasti bau banget kan. Iya, pasti. Terus pastinya nih karena saking menyengatnya itu udah kayak mengganggu kan sekitarnya. Terus selain udara, air, ada juga pencemaran tanah karena kan pastinya sampah nih
mencemari tanah yang ada Karena di bawah. iya banyak banget. Saking banyaknya mungkin Iya, ya. betul. Nah terus ya, jadi aku pernah baca nih di artikel ini buat FYI aja sih gitu. Jadi karena tadi kan si Zara juga bilang ya sampah tuh bau banget gitu. Nah jadi buat masyarakat sekitar Bantar Gebangnya sendiri itu tuh sampai dikasih uang. Iya. Uang sebesar 900.000 per 3 bulan. Jadi per bulannya tuh dapat 300.000 karena bau sampahnya itu. Jadi kan artinya kalau sampai dikasih uang nih, dikasih sesuatu yang menguntungkan, artinya ada sesuatu yang harus direlakan gitu kan. Iya, betul. Karena baunya itu gitu loh. Nah, karena sebenarnya kan itu udah bau banget ya, udah yang pertama bau, terus lingkungannya penuh sampah artinya nggak sehat, tapi ternyata masyarakat di situ tuh malah udah beradaptasi gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, beradaptasi itu kan sebenarnya bagus. Contoh kita beradaptasi dengan lingkungan atau dengan teman baru itu bagus, tapi di sini tuh kok adaptasinya jadi berkonotasi negatif gitu loh. Nah aku tuh pengen tahu kenapa sih kok adaptasi di sini malah jadi punya sisi negatif gitu. Oke, jadi kenapa adaptasi di sini buruk konotatifnya ya? Karena adaptasi masyarakat Bantar Gebang nih udah termasuk level yang bahaya nih. Karena mereka tuh sangat berketergantungan sama sampah. Pokoknya mereka tuh nggak bisa hidup jauh dari sampah. Karena definisi mereka tuh makan dari sampah, semuanya tuh dari sampah gitu loh. Makan dari sampah tuh gimana? Maksudnya mereka jual sampahnya terus dapat duit buat makan atau? Nah, makan dari sampah ini istilah bukan hanya istilah kayak mereka mengumpulkan sampah lalu menjualnya, nah uangnya untuk dibeli makan, bukan hanya itu, tapi mereka tuh benar-benar makan, ada makanan nih di tumpukan sampah, mereka ambil terus mereka olah terus mereka konsumsi. Nah itu kan bahaya banget. Bahaya banget ya. buat kesehatan, bahaya Iya. banget. Nah, menurut aku nih, jadi mereka bisa ngelakuin hal gitu karena mereka tuh udah sangat beradaptasi dan pola pikir mereka tuh udah kayak, oh ini nggak apa-apa kok, udah dicuci, udah di ini. Padahal kan kita nggak tahu ya. Dan mungkin karena mereka udah kayak setiap hari melihat sampah di depan rumah mereka udah langsung Udah biasa bunuh gitu. sampah, udah biasa Udah sih. biasa. Udah sangat beradaptasi lah ya. Iya, udah sangat beradaptasi. Itu kalau udah beradaptasi tuh penyebab mereka sampai ketergantungan dan kebiasaan dengan sampah tuh gimana sih penyebabnya sampai kayak gitu? Menurut aku sendiri nih ya, kan mereka namanya juga mereka tinggal di daerah lingkungan sampah yang kayak gitu kan. Terus betul. yang kedua mereka juga karena mereka tinggal di situ nih, jadi mereka kerjanya itu atau mata pencariannya itu jadi pemulung gitu kasarannya Pencarian gitu. utama. Iya gitu. Terus ternyata jadi pemulung juga itu penghasilannya juga cukup banyak gitu loh, cukup menjanjikan gitu. Iya. Kayak Seberapa tuh? Seberapa? jadi aku pernah lihat di salah satu channel YouTube gitu ya, sampai si pemulungnya ini tuh penghasilannya tuh bisa buat beli motor gitu. Oh kalau nggak salah diasumsi. Bener. Oh iya, Ya. aku juga Sampai sempat beli lihat motor. tuh. Itu untuk pemulungnya. Mulungnya aja. Gimana dengan pengepulnya? Wah. Pokoknya mungkin bisa beli mobil. Mungkin gitu. ya. Berarti sangat menjanjikan dong. Bener. Makanya siapa yang nggak pingin gitu kan? Makanya Jadi orang-orang- make sense kenapa mereka sangat beradaptasi gitu. Nah ditambah katanya itu tuh penghasilannya tuh melebihi buruh pabrik. Jadi makin makin orang Makin makin betul mau betul nih. betul. Berarti salah satu faktor utamanya karena uang. Iya, Iya. betul. Betul ya. Oke. Nah, tapi tuh untuk bahaya dari adaptasi itu untuk kedepannya mereka tuh gimana sih? Dengan adaptasi dengan sampah itu kan keseharian mereka kan. Iya, Nah, benar-benar. untuk kedepannya tuh gimana tuh kira-kira tuh? Ya secara nih kayak adaptasi itu bagus sih ya. Betul, Kalau, bagus untuk beradaptasi itu bagus. Beradaptasi benar. itu bagus, benar. Tapi kayak kalau misalnya adaptasinya mereka sampai kayak ngambil makanan terus dibuat diolah lagi terus dimakan, ya gimana nggak, ya itu gak baik lah gitu. Bukan cuma nggak baik tapi nggak lazim. Gak lazim Lazim sih, gitu. betul. Kayak bisa mempengaruhi kesehatan mereka gitu. Emang mereka pada saat itu nggak ngerasa sakit, tapi kita kan nggak tahu ya berapa tahun ke depan mereka Betul, tiba-tiba betul. sakit Untuk atau jangka gimana. panjangnya. Nah benar. Jadi kayak pola mikir mereka tuh dari sekarang, pokoknya dari dulu tuh udah salah gitu loh. Heeh. Jadi berarti adaptasi ini tuh udah darurat banget gitu Benar. ya. Udah darurat, udah bahaya banget. Maka dari itu kita nih sebagai pemuda dan sebagai mahasiswa yang mungkin bisa dibilang punya ilmunya gitu ya. Kita harusnya bisa kasih apa ya, ide kreatif, Betul. solusi gitu kan dari kita untuk bangsa Indonesia untuk permasalahan sampah ini. Nah, aku pengen tahu dong kalau dari Amal dan Zara sendiri kira-kira ide apa yang bakal kalian tawarkan gitu.
Oke, mungkin kalau dari aku ya, ide yang pertama nih pastinya kita harus mensosialisasikan gerakan-gerakan kepada masyarakat Bantar Gebang nih untuk lebih peduli sama kesehatan mereka, untuk lebih peduli sama lingkungan dan sampah. Bukan Betul. hanya menganggap sampah itu uang atau berlian atau apapun, tapi menganggap bahwa sampah ini tuh kalau misalnya udah banyak tuh bisa berbahaya juga gitu. Terus yang kedua, kita bisa mencontoh dari luar negeri nih. Ada di luar negeri bahwasanya sampah itu jadi listrik, jadi tenaga gitu. Nah ini kan suatu hal yang luar biasa kan, dan bisa kita contoh gitu loh. Jadi menurut aku pemerintah nih harusnya bisa membuat suatu badan ataupun suatu gerakan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik begitu. Mencontoh luar negeri itu gitu Iya, ya. soal luar negeri. Kalau dari Ama sendiri gimana, Mel? Basic aja gitu ya kan, banyak juga gitu kayak sekarang udah mulai nih yang sampah-sampah plastik tuh udah mulai dikurangin, tapi Bener-bener. nah itu tuh penting gitu kan kita mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Tapi aku ngeliat kayak anak-anak milenial zaman sekarang tuh masih kurang kesadaran gitu loh. Kayak contohnya aja emang kayak Alfamart, Indomart itu kan pakai kresek ya. Iya. Nah itu mereka udah nagetin biaya gitu, ada biaya Biaya. 100 Tambahan ya. ya, 100 iya gitu. gitu. Terus tapi mereka masih kayak nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa pakai kantong kresek aja, kantong plastik aja gitu. Jadi ya itu Masih harus cuek lah ya. masih cuek, harus dikurangin Mungkin gitu karena kan. nggak dapet poin dari kenapa sih sampai berbayar gitu. Nah, Padahal kan benar. berbayar supaya mereka nggak beli, akhirnya mengurangi. Betul. Gitu ya. Ya benar sih. Terus juga mungkin aku mau nambahin sekalian dan merangkum nih dari solusi-solusi Amel dan Zahra gitu ya. Jadi saat ini pun masih banyak loh masyarakat terutama di sekitar kita yang belum tahu perbedaan sampah organik dan juga anorganik. Jadi mereka masih buang sampahnya tuh ya udahlah terserah. Jadi kayak contoh sampah plastik harusnya kan ke anorganik, tapi mereka buangnya ke tempat yang organik. Terus juga kalau nggak salah gitu ya, jadi kalau misal kita udah memisahkan nih antara organik dan anorganik, tapi ternyata nanti jadi satu lagi gitu loh. Betul. Jadi mungkin saran dari aku, saran tambahan gitu ya, mungkin pemerintah bisa membuat apa ya, jadi buat yang anorganik jadi satu sama yang anorganik di bawahnya gitu, sama apa ya, agen sampahnya gitulah ibaratnya. Terus buat yang organik sendiri lalu diolah, mungkin seperti yang tadi Zara bilang bisa dijadiin listrik gitu-gitu. Nah mungkin dari Anas gimana? Kalau dari aku sih ngeliat ini pemerintah harus lebih mengedukasi lagi, mengedukasi masyarakat. Bisa juga memberikan pelatihan kepada petugas-petugas kebersihan ya. Betul. Bagaimana dia memisahkan sampah-sampah tersebut. Terus kalau aku dengar dari cerita Amel dan Zara nih, di Bantar Gebang itu berarti tingkat kesenjangan sosialnya tinggi. Iya. Ada yang makan dari sisa sampah, ada yang juga bisa membeli motor. Betul kan? Kalau itu berarti kesenjangan sosialnya sangat tinggi kan kalau gitu. Dan juga aku mau nyampein sih buat teman-teman di rumah tuh, ayolah kita kurangi sampah plastik. Mulai dari kita. Bener. Nah, kalau kita udah seperti kita ketahui kan sampah plastik tuh sulit terurai. Betul. Sulit. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk terurai. Bagaimana dengan penerusan pemakaian sampah plastik yang terus-menerus kan makin banyak kan. Mungkin sekarang juga udah banyak yang menerapkan pengurangan sampah plastik dengan memakai sedotan dari kertas, membawa tumbler dari rumah. Kalau mau belanja juga sekarang kebanyakan udah banyak yang membawa tote bag dari rumah kan. Betul. Itu udah bagus dan Bagus sih harus itu. ditingkatkan gitu. Terus buat teman-teman juga yang udah menerapkan itu, ayo ajak teman-temannya kita mengkampanyekan buat stop lah penggunaan sampah plastik, kita kurangi kalau. Mulai dari kita pokoknya. Benar. Mulai dari kita. Oke. Jadi itu podcast untuk episode pertama kita nih. Gimana? Semoga seru dan semoga bermanfaat. Terus buat teman-teman yang punya ide kreatif, punya solusi, bisa langsung komen juga di bawah supaya dibaca lebih banyak orang gitu loh. Boleh. Jangan lupa untuk share juga. Jangan Mungkin lupa like. itu podcast dari kita ya. Nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dah. Voices.